Survei adalah proses pengukuran yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data dari seluruh sampel yang dipilih, sehingga persamaan dan perbedaannya dapat ditemukan. Adapun tujuan dari penggunaan metode survei, yang pertama, pengumpulan data deskriptif, yang kedua, pengujian hipotesis, yang ketiga, evaluasi program atau kebijakan, yang keempat, pemantauan perubahan, yang kelima, pengambilan keputusan, yang keenam, perbedaan antar kelompok, yang ketujuh, prediksi tren di masa depan. Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data, terutama ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam atau ketika jumlah responden mereka terbatas. Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Wawancara juga dapat dilakukan melalui face-to-face atau tatap muka dan juga melalui telepon atau internet. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti atau pengumpul data telah mengetahui informasi spesifik yang ingin diperoleh, sehingga mereka menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan tertulis. Alat bantu seperti tape record, gambar, dan juga brosur bisa digunakan sebagai alat bantu dalam proses wawancara. Teknik ini cocok jika peneliti ingin mengetahui atau memastikan bahwa responden diberikan pertanyaan yang sama dengan cara yang konsisten. Wawancara semi-struktur sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, yang dimana pewawancara diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa saja yang dikemukakan oleh informan. Wawancara tidak terstruktur berbeda dengan wawancara terstruktur. Pada wawancara tidak terstruktur, lebih fleksibel dan lebih bebas. Para peneliti tidak memegang pedoman secara rinci. Mereka hanya memegang garis besar permasalahan yang ingin digali. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan dalam kuesioner biasanya mengacu pada topik atau masalah yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang dapat diolah dan dianalisis. Kuesioner dapat digunakan dalam berbagai penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penyampaiannya, kuesioner dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, ataupun secara online. Baik, ada beberapa jenis kuesioner yang sering digunakan dalam penelitian atau survei. Yang pertama, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup berisi dengan pertanyaan dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan, dan responden hanya memilih dari opsi yang sudah ditentukan. Baik, contoh dari kuesioner tertutup yaitu apa jenis transportasi yang Anda gunakan ke kampus? A. Mobil, B. Motor, C. Transportasi umum, dan D. Sepeda. Baik, yang kedua, kuesioner terbuka, yaitu kuesioner terbuka memungkinkan responden memilih jawaban mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Baik, masuk ke contoh responden terbuka, yaitu bagaimana perasaan Anda tentang kebijakan baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holili. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait penggunaan media sosial. Apakah Anda berkenan? Boleh. Oke, terima kasih telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang penggunaan media sosial kepada Anda. Apakah Anda siap untuk memulai? Iya, mulai aja. Pertanyaan pertama, platform media sosial apa saja yang Anda gunakan secara aktif? Saya biasanya pakai ini ya, Instagram, TikTok, sama WhatsApp. Oke, dari ketiga platform tersebut, mana yang paling sering Anda gunakan dan mengapa? Kalau saya sih sukanya pakai Instagram, soalnya banyak fitur kan di situ. Ada fitur story, feeds, reels, sama saya boleh follow teman-teman saya juga, akun-akun influencer, dan akun-akun yang menurut saya menginspirasi. Oke, menarik. Bisa Anda jelaskan lebih rinci tentang jenis konten yang Anda sukai di Instagram?
Kalau saya pribadi sih sukanya beauty and fashion, terutama akun-akun content creator yang posting tentang make up dan juga outfit of the day gitu. Oke. Berapa jam sehari rata-rata Anda menghabiskan waktu di media sosial? Berapa ya? Mungkin sekitar 3 sampai 4 jam. Oke. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan Anda. Kalau dampak positifnya sih mungkin dengan adanya social media gitu saya lebih gampang ya berkomunikasi dengan orang-orang. Kalau dampak negatifnya mungkin kadang-kadang waktu saya tuh terbuang lebih banyak di social media. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah mencoba membatasi penggunaan media sosial Anda? Jika ya, bagaimana caranya? Pernah sih, saya biasanya pakai aplikasi reminder gitu buat ngatur kapan saya harus ngerjain tugas ini, tugas itu, dan lain-lain, dan kapan saya harus bermain sosial media. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban Anda. Informasi ini sangat berharga untuk penelitian saya. Wawancaranya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Permisi teman-teman, mohon izin waktunya. Saya saat ini sedang melakukan penelitian dan saya membutuhkan teman-teman semua untuk menjadi responden saya. Jadi saya mohon teman-teman untuk mengisi kuesioner dari penelitian saya. Oke. Saya bagikan dulu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa lihat di dalam kuesioner itu diharapkan untuk berisi dengan mengisi dengan jujur, dan di dalam kuesioner itu tidak ada jawaban yang benar dan yang salah. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin bingung ngisinya gimana, bisa ditanyakan langsung ke saya. Silahkan diisi. Baik. Permisi Bang, mau tanya terkait di soal nomor 8 ini kan ada skala 1 sampai 10 nih. Nah, itu gimana tuh Bang anunya? Cara Oke. ngisinya? Misal teman-teman seberapa sering sih teman-teman memainkan media sosial? Kalau dia nilainya paling besar berarti teman-teman sering banget untuk menggunakan media sosial. Tapi kalau dengan angka paling kecil, misalnya 1, berarti teman-teman jarang membuka media sosial. Seperti itu. Oke. Jadi nanti ini dibulati aja. Ya, dibulatin aja. Oke. Kasih. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua karena sudah menjadi responden saya. Mungkin dari penelitian ini nanti bakalan ada kesimpulan-kesimpulan yang saya tarik nanti di dalam penelitian saya. Terima kasih buat teman-teman semua sudah memberikan opini. Sukses Bang. Sekian video mengenal metode survei, wawancara, dan kuesioner dari kelompok 5. Terima kasih. Dadah.